Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Sahabatku seiman, bagaimana kabar saudara-saudaraku sekalian? Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Baiklah sahabat-sahabatku seiman, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang 7 tingkatan nafsu yang ada di dalam diri manusia. Nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Nafsu berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Hawa nafsu merupakan kekuatan psikologis yang kuat yang menyebabkan suatu hasrat atau keinginan terhadap sesuatu objek atau situasi demi pemenuhan emosi tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu yang mendekati sempurna. Manusia memiliki 2 dimensi utama, yaitu jasad dan ruh. Dan keduanya saling terkait dan saling mengikat antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga, manusia diberi akal dan nafsu yang dibutuhkan untuk kehidupan mereka. Inilah bedanya manusia dengan para malaikat, yaitu manusia diberikan akal dan nafsu, sedangkan para malaikat hanya diberikan akal saja, namun tidak diberikan nafsu. Nafsu ini bermacam-macam sifatnya. Ada yang mengajak kepada kebaikan, dan ada pula yang menyuruh kita kepada kejahatan. Berikut ini adalah penjelasan 7 tingkatan nafsu yang sesuai menurut Al-Quran dan hadis Nabi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Asbab al-Taqalus min al-Hawa menyebutkan bahwa hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Ibnu Rajab juga menjelaskan tentang hawa nafsu ini. Menurutnya, terkadang hawa nafsu itu juga digunakan untuk menyebutkan cinta atau kecondongan kepada kebenaran dan selainnya. Sedangkan menurut Syekh Mutawalli al-Sya'rawi, beliau menjelaskan bahwa nafsu itu adalah bergabungnya ruh dengan jasad, 2 entitas. Ini mewujudkan suatu keinginan yang memiliki berbagai kecondongan, baik maupun buruk. Dan dia berkata, apabila ruh bergabung dengan jasad, maka itulah yang namanya nafsu, dan lahirlah kehidupan yang diliputi kebaikan dan keburukan. Berikut ini adalah tingkatan-tingkatan nafsu menurut para ahli tasawuf. Yang pertama yaitu bernama nafsu amarah. Nafsu amarah adalah tingkatan nafsu yang paling bawah sekali. Karena nafsu amarah ini seringkali mendorong seseorang untuk melakukan dosa dan perbuatan maksiat. Siapapun yang akan menempuh jalan Allah atau menjadi seorang salik, maka hendaknya dia menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah sampai kepada Allah sebelum dia mengetahui hakikat nafsu, mengerti karakternya, menentang keinginannya, dan berhasil memerangi akan pertarungan dengannya. Namun, untuk memerangi hawa nafsu adalah bukan suatu perkara yang mudah. Bahkan ini adalah suatu perkara yang amat berat. Mengapa disebutkan berat? Karena nafsu tidak kelihatan dibandingkan memerangi musuh yang nampak dengan mata. Tentang memerangi hawa nafsu ini, maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu tak kala sewaktu pulang dari salah satu peperangan. Maka Rasulullah SAW bersabda, qadimtu khairu maqdami minal jihadil asghari ilal jihadil akbar.
yang artinya, kalian baru saja pulang dengan baik dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar?" Ya Rasulullah, apa itu jihad yang besar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Mujahadatul abdi hawa'u," yang artinya seorang hamba memerangi hawa nafsunya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jelas dalam hadis yang disebutkan, maka sesungguhnya jihad melawan nafsu adalah merupakan jihad yang besar, yang artinya siapa saja yang berhasil mengalahkan dan mengungguli nafsunya, maka dia akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, orang-orang yang terkalahkan oleh nafsunya, maka dia akan merugi dan menyesal di hari kemudian nanti. Mengapa manusia yang mampu mengalahkan nafsunya akan selamat dan bahagia, sedangkan manusia yang terkalahkan oleh nafsunya akan menyesal? Sebab mereka yang mampu mengalahkan nafsunya, mampu menahan diri dan keinginan nafsunya, sehingga berbuah rasa takut dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu inilah yang kemudian dikenali dengan nafsu amarah, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammarahu bisu'i. Ila ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surat Yusuf ayat 53. Jadi, nafsu amarahlah adalah selalu memerintahkan kepada keburukan. Nafsu yang menghimpun kuatnya rasa marah, dan selalu diikuti sifat-sifat yang tercela, jauh dari Allah, dan termasuk bala tentaranya atau langkah-langkah setan untuk mengarahkan manusia kepada penyesalan dan kebinasaan. Oleh sebab itu, nafsu ini wajib diperangi, ditentang keinginannya, dan dikendalikan sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah SAW. Namun, tidak ada yang dapat keluar dari keburukan nafsu dan langkah setan kecuali berkat karunia Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkahnya, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Ia kehendaki." Quran Surat An-Nur ayat 21. Oleh sebab itu, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari keburukan nafsu dan tipu daya syaitan. Sementara syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia dan mengajak menjadi penghuni neraka. Maka jangan pernah mengikuti bisikannya dan jangan pula menjadi golongannya. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh-musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Quran Surat At-Fatir ayat 6. Meski dicap sebagai pendorong keburukan, namun nafsu amarah memiliki manfaat juga, yakni sebagai lahan jihad, lahan uji diri, sekaligus lawan bertarung, sebagaimana yang dimaksudkan jihad akbar dalam hadis Rasulullah SAW. Sementara itu, tak ada jihad kecuali mendatangkan kebaikan dan pahala yang besar. Sekali lagi, orang yang hendak menempuh jalan Allah, hendaklah menyadari akan keburukannya, nafsu amarah yang ada pada dirinya, dan mampu memerangi keinginan buruknya. Sebab, hanya dengan mengetahui tabiat dan memerangi keburukannya, maka seorang salik akan mampu melepaskan diri dari keburukan itu. Kemudian menuju nafsu yang lebih tinggi, yaitu nafsu lawamah. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah.
Nafsu lawamah ini adalah nafsu pada tingkatan yang kedua. Seseorang yang berada dalam tingkatan nafsu lawamah ini belum istiqomah perbuatannya. Kadang dia berbuat baik, namun terkadang dia juga mau berbuat jahat. Namun, setelah dia selesai melakukan satu perbuatan dosa, dia lalu menyesali perbuatannya itu. Namun ia belum kuasa untuk melawannya. Para ulama beragam pendapat soal nafsu lawamah ini. Sekelompok ulama menyebutkan nafsu lawamah adalah nafsu yang tidak diam dalam satu keadaan. Ia terkadang berubah dan beralih dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Terkadang zikir, terkadang lalai, terkadang menghadap, terkadang menentang, terkadang mencinta, terkadang membenci, terkadang bahagia, terkadang sedih, terkadang ridho, terkadang murka, terkadang taat, dan terkadang membangkang. Tentang nafsu lawamah ini, Allah Subhanahu wa taala juga ada menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Adapun ayat tersebut berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Artinya, aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali nafsunya sendiri. Quran surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 2. Namun tentang hal nafsu lawamah ini berbeda dengan pendapat Al-Hasan Al-Basri. Beliau berpendapat yaitu nafsu lawamah adalah nafsu seorang mukmin, sebab orang mukmin tidak melihat nafsu kecuali menyalahkannya. Mengapa engkau melakukan ini? Mengapa engkau tidak melakukan itu? Padahal ini lebih baik, dan seterusnya. Dan ada lagi ulama yang berpendapat setiap manusia di akhirat akan menyalahkan dan menyesali nafsunya. Orang baik akan menyesali nafsunya. Mengapa dulu sedikit sekali kebaikannya? Mengapa tidak bersungguh-sungguh menjalankan kebaikan ini? Mengapa tidak bersungguh-sungguh meninggalkan larangan ini? Mengapa dulu masih suka terlambat menunaikan kebaikan ini? Mengapa tidak sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan ini? Dan sebagainya. Sedangkan orang-orang zalim juga akan menyalahkan dan menyesali nafsunya. Mengapa dulu aku selalu mengikuti keburukan? Inilah ragam pendapat para ulama tentang nafsu lawamah ini. Mudah-mudahan menjadi sedikit bekal bagi siapapun yang hendak menempuh jalan kepada Allah, sekaligus menjadi dasar untuk menghindari penyesalan yang teramat besar di akhirat kelak. Nafsu yang ketiga disebut dengan nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah adalah jiwa yang telah dikaruniai Allah dengan sifat-sifat keutamaan. Seseorang yang sudah berada pada tingkatan nafsu mulhimah ini, maka tingkah lakunya sehari-hari diilhami atau mendapat bimbingan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jiwanya sudah tidak terdapat perasaan-perasaan dengki, sudah tidak ada keinginan untuk memiliki harta yang melimpah maupun iri hati dan sebagainya. Ada juga sebagai yang berpendapat bahwa nafsu mulhimah ini berarti ilham dari Allah lewat bisikan malaikat, yaitu yang membisikkan berupa gagasan baik atau ide-ide yang baik untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara ciri-ciri orang yang sudah sampai pada tingkatan nafsu ini adalah yaitu suka bersedekah, sangat pemurah, bersifat qanaah, yaitu merasa cukup atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang telah sampai pada tingkat makom nafsu lawamah ini dalam setiap langkahnya dan perbuatannya sering mendapatkan intuisi atau ilham yang sifatnya sangat bertawadu, yaitu rendah hati, selalu bertaubat, dan memiliki sifat yang sabar. Meskipun nafsu ini masih terdapat pada tingkatan yang pertengahan, tetapi dapat dikatakan bahwa nafsu ini adalah nafsu yang dimiliki oleh para ahli surga. Akan tetapi, pada nafsu mulhamah ini, hati tidak dipenuhi murni dan memiliki keteguhan jiwa.
Orang yang memiliki nafsu ini masih berproses untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nafsu mulhimah ini juga dikatakan adalah jiwa yang selalu berada dalam bimbingan dan bisikan Allah. Maka seluruh gerak-gerik, tingkah laku dan kehendaknya berada dalam ilham dan bimbingan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Quran Surat Asy-Syams ayat 8. Jika melihat urutannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, nafsu mulhimah berada di paling nafsu yang puncak, yang itu diikuti nafsu mutmainah, lawamah, dan yang paling rendah adalah nafsu amarah. Dalam literatur tasawuf, nafsu mulhamah menjadi puncak capaian yang tertinggi seorang hamba melalui setiap ibadah, ritual yang dilakukannya. Seorang yang mencapai tingkatan nafsu ini, maka seluruh hidupnya berada dalam kehendak dan firman atau ilham Allah. Tidak ada kehendak individu di dalam dirinya. Jika kehendak seorang adalah kehendak Allah, maka ia akan bertindak, bersikap, bertahaluk seperti akhlaknya Allah. Ia akan menghormati, memberikan kehidupan kepada siapapun. Ia akan memuliakan manusia. Ia akan menerima keragaman sebagai sunatullah. Dan juga dia akan memberikan rasa aman kepada siapapun. Ia akan berbagi kepada sesama. Kasih sayangnya akan mengalahkan amarahnya. Ia akan mengutamakan kepentingan umum, hak Allah atas kepentingan dirinya sendiri. Ia akan selalu menebar rasa aman dan keselamatan sepanjang hayatnya. Alhasil, ia akan berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah kehendak itu sendiri, dan kehendak itu tiada lain adalah kehendak Allah atau bahkan ia sendiri. Begitulah ungkapan-ungkapan para kaum sufi. Namun begitu, ia harus tetap berusaha untuk mencapai nafsu yang lebih tinggi lagi dan yang lebih mulia lagi, yaitu nafsu mutmainah. 4. Nafsu mutmainah. Mutmainah adalah berasal dari kata tumakninah yang artinya adalah tenang. Ketika nafsu telah tenang dengan Allah, tentram dengan mengingatnya, berpulang kepadanya, rindu berjumpa dengannya, bersandar pada kedekatannya, maka itulah nafsu mutmainah. Nafsu ini pula lah yang diseru jadi hamba yang ridho dan diridhoi. Tentang nafsu mutmainah ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 28. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, nafsu mutmainah adalah nafsu yang membenarkan ketuhanan Allah. Sedangkan menurut Qatadah, nafsu mutmainah adalah nafsu seorang mukmin yang yakin terhadap janji-janji Allah, tenang berada di pintu ma'rifat kepada asma dan sifat-sifatnya, yakin terhadap segala yang dikabarkan Rasulnya, percaya atas apa yang terjadi di alam barzah dan di hari akhir. Karena yakinnya, ia melihat semua perkara yang dijanjikan Allah seakan-akan nyata dan berada di depan matanya. Tak hanya itu, nafsu mutmainah juga tenang dengan takdir Allah. Ia pasrah dan ridho terhadap segala ketentuannya. Tak pernah mengeluh dan tergoyahkan keimanannya. Tak pernah putus asa atas rahmatnya. Tak pernah terlena dan terbuai atas segala pemberiannya. Sebab ia yakin apapun yang menimpanya, yang terjadi atas dirinya adalah dengan izin Allah.
Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang artinya, tidak ada suatu pun musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Keistimewaan lain daripada nafsu mutmainnah ini adalah taat terhadap segala perintahnya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, murni mengharap ridhonya. Ia tidak akan menunaikan perintah Allah hanya karena keinginan atau hawa nafsunya, tidak pernah taklid jika bukan di jalan yang hak, tidak pernah tenang dengan sesuatu yang menentang perintahnya, tak pernah menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, seorang hamba tidak akan mampu mewujudkan keimanannya seterang-terangnya hingga ia mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Ketika seorang hamba sudah mencinta dan membenci karena Allah, maka dia berhak mendapat pertolongan darinya. Disebutkan oleh Allah, sesungguhnya para wali-waliku di antara hambaku dan para kekasihku di antara makhlukku adalah mereka yang berzikir mengingatku, sehingga aku pun berzikir mengingatnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka secara tidak langsung, hadis di atas membuktikan bahwasanya ayat Al-Quran menyatakan bahwa zikir adalah dapat menenangkan hati dan jiwa, yaitu sesuai dengan ayat Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka atas dasar itulah hamba-hamba Allah yang telah mencapai nafsu mutmainnah maka akan beralih dari maksiat kepada taubat, dari ragu kepada yakin, dari kebodohan kepada pengetahuan, dari kelalaian kepada zikir, dari khianat kepada amanah, dari ria kepada ikhlas, dari dusta kepada benar, dari lemah kepada kuat, dari uzub kepada rendah hati, dari sombong kepada tawadu. Di sana nafsu mutmainnah berada. Namun, langkah pertama menuju nafsu mutmainnah adalah berjalan menuju Allah dan meniti ke negeri akhirat. Dasarnya adalah sadar sebagai hamba yang hina, merasa kecil di hadapan Allah, selalu melihat segala sesuatu dengan pandangan pelajaran dan hikmah, dan juga melihat akhirat adalah sebagai kehidupan panjang yang lebih baik, sedangkan melihat dunia sebagai kehidupan sementara yang lekas berakhir. Maka tanpa dasar ini, yang terjadi adalah penyesalan yang menyengsarakan diri, sebagaimana yang diungkapkan Al-Quran, yang artinya, supaya jangan ada orang-orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang perolok-olokkan agama Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 56. Maka dari gambaran di atas, nafsu mutmainnah adalah nafsu yang tertinggi, sekaligus kebalikan daripada nafsu amarah. Ketika nafsu mutmainnah menguat, maka hati akan terlindung dalam bentengnya dan semakin dekat dengan kerajaannya. Sementara nafsu amarah kian tersisih, ia tak lagi mampu memerintahkan untuk yang buruk. Dan keistimewaan lain daripada orang-orang yang telah mencapai nafsu mutmainnah adalah, yaitu taat terhadap segala perintah Allah dan ikhlas dalam beribadah kepadanya dan murni hanya mengharap kepada ridhonya. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang terang dengan cahaya hati, sehingga ia terlepas daripada sifat-sifat yang tercela dan penuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Tak dipungkiri lagi bahwasanya nafsu lawamah pun mampu melahirkan perangai yang terpuji. Hanya saja nafsu lawamah sekali-sekali masih cenderung kepada kelalaian. Keyakinan, ketenangan dan kekusukan adalah buah daripada nafsu mutmainnah.
Sedangkan taubat, istighfar, dan berpulang ke jalan Allah adalah buah daripada nafsu lawamah dan sebagai keburukan dan perangai tercela seperti hasad, sombong, ujub, marah, dan sebagainya. Dan inilah tingkatan nafsu mutmainah, yaitu untuk menuju kepada nafsu yang lebih tinggi. Nafsu yang kelima disebut juga dengan nafsu radiyah. Nafsu radiyah adalah jiwa yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa keikhlasan akan mampu meliputi dirinya dalam segala hal. Sang pemilik nafsu ini pun akan melakukan sesuatu tanpa pamrih. Nafsu radiyah ini berada satu tingkat lebih tinggi, yaitu daripada nafsu mutmainah, yakni dapat diartikan sebagai nafsu yang ridho ataupun senang ketika berada di dekat Tuhan, termasuk mencintai atau merasa puas jika bersamanya. Nafsu ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang tertentu atau khusus, atau dalam bahasa Arab, golongan khawasul khawas. Biasanya, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang telah mencapai derajat waliullah, yang berarti kekasih Allah. Hal ini disebabkan karena mereka mencintai Tuhannya. Kedermawanan adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang bernafsu radiyah ini. Semua hal diserahkan pada kekuasaan dan keagungan Tuhan semata. Dalam agama Islam, nafsu ini telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Yunus ayat 62-63 yang sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahjanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman yang mereka selalu bertakwa. Sifat orang-orang yang telah mencapai pada nafsu radiyah ini, yaitu mereka ditandai dengan memiliki sifat-sifat kedermawanan, jahid, mempunyai sifat ikhlas, wara, taat mengerjakan syariatnya, kemuliaan batinnya yang selalu mengingat kepada Allah. Yang keenam adalah nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah adalah jiwa yang telah mengikat sehingga semua yang dikerjakannya mendapat ridho, hidayah, petunjuk, ma'unah, pertolongan, dan keutamaan secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatannya bisa diartikan sebagai hal yang sakral. Nafsu mardiyah bisa diartikan juga sebagai nafsu yang diridhoi, yaitu seseorang yang merasa senang atau cinta kepada Allah dan Allah pun merasa sayang kepadanya. Nafsu ini jelas lebih tinggi tingkatannya daripada nafsu radiyah. Karena orang-orang yang memiliki nafsu radiyah meskipun telah merasa cinta kepada Allah, namun belum tentu mendapatkan sambutan dari Allah. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang mempunyai nafsu mardiyah. Secara timbal balik, baik Allah maupun manusia sama-sama saling mencintai. Nafsu ini hanya dimiliki orang khawasul khawas, yaitu orang khusus yang lebih khusus lagi. Ketika seseorang telah memiliki nafsu ini, maka ia terlihat dengan timbulnya perilaku-perilaku yang baik, memiliki kasih sayang, kemuliaan, memiliki keikhlasan, dan selalu zikir kepada Allah, dan juga selalu mengajak pada kebaikan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan pada tingkatan nafsu inilah nafsu mardiyah, yaitu nafsu yang akan mampu mengenal kepada Tuhannya. Dan nafsu yang ketujuh, yang terakhir disebutkan juga dengan nafsu kamilah atau nafsu kamalah. Nafsu kamilah adalah tingkatan nafsu yang paling tertinggi. Kamilah artinya adalah sempurna, yaitu jiwa yang telah benar-benar sempurna dan juga telah mendapat pancaran kebenaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta telah mencapai tingkat ma'rifat yang sempurna. Mereka yang telah mencapai pada tingkat nafsu mutmainnah ini telah menimbulkan kebahagiaan yang hakiki. Nafsu kamilah juga dapat diartikan sebagai nafsu yang sempurna yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul sebagai hasil predikat mereka, yaitu sebagai manusia yang sempurna, yang disebut juga sebagai insanul kamil,
yaitu mereka semua adalah teladan sejati dalam mengemban ibadah lahir dan batin secara syariat dan hakikat. Maka orang-orang yang telah mencapai nafsu kamilah ini adalah mereka yang memimpin, yaitu mereka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, yaitu untuk membentuk akhlak masyarakat yang diridhoinya. Nafsu ini selalu memotivasi diri agar untuk beribadah dan mendapat anugerah ilmu keyakinan. Orang-orang yang telah memiliki nafsu ini hanya akan merasakan kebahagiaan hakiki bila bersama dengan Tuhannya. Dan mereka sudah mewarisi akan sifat-sifat Allah seperti Rahman dan Rahim. Maka mereka yang telah sampai martabat nafsu kamilah ini akan terwujud sifat kasih sayangnya kepada semua makhluk, sekalipun kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Namun ada juga sebagian paham yang menyebutkan bahwa apabila nafsu ini telah sampai kepada nafsu yang kamilah ini, maka membuat orang yang memiliki nafsu ini dapat melebur dan menyatu ke dalam zat Allah, sehingga mampu menampakkan sifat-sifat ketuhanan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku seiman, demikianlah penjelasan tentang tingkatan nafsu menurut para ahli tasawuf dan sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Mudah-mudahan kisah ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.